وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati lan insyaallah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sonten dalu punika Allah takdiraken kula panjenengan saged makempal manunggal sesarengan wonten ing majelis ingkang mulia arupi majelis thalabul ilmi. Mugi saestu pepanggihan kula panjenengan menika Allah catet dados amal kesainan wonten ing donya menika lan mangke wonten akhirat. Shalawat ugi salam mugi tansah Allah tetepaken dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramen sanget saged pemanggihan kalih panjenengan wong sawangsul Pak Abu Muhammad menika ngebel kadang niku. Qadarullah pas mboten saged lah niki alhamdulillah saged panggih kalih panjenengan sedherek muslim jamaah Masjid Al-Fajar. Mugi-mugi pepanggihan kula panjenengan menika saestu dados amal kesainan kula panjenengan insyaallah. Niki biasanya cara Melayu napa cara basa Jawa niki Pak? Oh bebas. Kula niki saking desa biasanya nggo Jawa. Tapi baiknya pakai Indonesia karena ada anak-anak ya Pak ya, biar sekalian. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari akhlak seorang iman, seorang yang beriman kepada Allah itu adalah memperbanyak doa. Indikator kebaikan seseorang dalam keimanannya dan baik akhlaknya kepada Rabb-nya, kepada Allah itu adalah banyaknya doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala disifati oleh Rasulullah dalam hadis sahih. Beliau Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Man barang siapa lam yas'alillah tidak mau meminta kepada Allah, artinya tidak mau berdoa, yaghdab alaih, Allah akan murka kepadanya. Semakin banyak kita berdoa meminta apapun kepada Allah, semakin Allah memberikan mahabbahnya kepada kita semua. Bahkan Rasulullah sampai hatta min siraqina likum, sampai hanya ketika tali sendal kalian wahai sahabat putus, maka mintalah kalian kepada Allah. Berarti untuk menjaga agar kita semuanya ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mempersembahkan doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga paham bahwa doa itu senjata seorang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Satu ketika kita dalam posisi di mana kita tidak punya senjata apapun untuk terhindar dari mara bahaya. Mungkin kita dalam keadaan yang sulit
bahkan sangat sulit. Sulit, bahkan sangat sulit. Sampai-sampai sepertinya dan seolah-olah tidak ada indikator solusi apapun yang bisa kita ambil, yang bisa kita raih. Karena kita tidak punya apa-apa. Senjata berupa yang tajam-tajam tidak punya. Maka senjata yang kita miliki ya hanya doa itu. Kaum muslimin itu terkadang dalam kondisi terdesak yang sangat terdesak. Maka seorang yang beriman kepada Allah, dia tidak boleh, bahasanya tidak boleh Pak, memang tidak boleh, tidak boleh pasrah, menyerah, kalah dalam kondisi apapun. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Rasulullah saat dimana nanti di akhir zaman, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman, keluarnya makhluk yang sangat beringas. Ketemu siapapun pateni. Siapa Pak? Ya'juj dan Ma'juj. Ketemu, waduh cengklik nih kayak gula ya. Entek Pak, diminum. Makanannya bukan makanan seperti kita. Makanannya pulau dipangan gitu, kalau jengking dipangan. Dan itu akan hadir di akhir zaman di mana manusia itu solusinya cuma satu, dia harus pergi, tidak boleh ngelawan. Kalau Dajjal itu masih boleh ditemui Pak, asal kita punya senjata. Tapi kalau Ya'juj dan Ma'juj itu hanya satu solusi dari Rasulullah, pergilah ke Bukit Tur. Padahal Tur Sinai itu ada putih Pak, di Palestina. Mudah-mudahan kita nggak berjumpa dengan Ya'juj dan Ma'juj. Karena yang berjumpa dengan mereka ini, kalau tidak ada di Timur Tengah Pak, dipastikan orang-orang kafir. Loh jenengan insya Allah sebelum itu sudah meninggal ya. Karena kita ada keimanan dalam hati kita. Tapi ini menceritakan di posisi tersebut itu sangat sulit. Kenapa? Karena Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk masih di keturunan anak Adam, tapi kondisinya sangat beringas, keras sekali. Siapapun yang ditemui pasti dibunuh. Mau dipakai senjata apapun tidak bisa. Bahkan dia akan membunuh seluruh penduduk di dunia, di bumi, dan seluruh penduduk langit. Seolah-olah, tapi itu seolah-olah saja. Karena mereka hanya memanahkan senjata, tombak, dan panah mereka ke langit, turun dari langit dalam keadaan berdarah. Itu hanya kesombongan mereka. Terus kaum muslimin saat itu seperti apa? Bagaimana caranya selain mereka hanya di Bukit Tursina saja, di Gunung Tursina? Mereka tidak ada lain, tidak ada bukan, solusinya adalah minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nabi Isa ketika itu yang sudah turun di muka bumi ini, itu meminta kepada Allah solusi terbaik dari Allah. Akhirnya Allah kirimkan bantuannya, dan akhirnya Ya'juj dan Ma'juj itu terbunuh semuanya di muka bumi ini. Sampai ceritanya setelah diklarifikasi oleh 4 orang tentara terbaiknya Nabi Isa saat itu, konon ceritanya mereka adalah penunggang kuda tercepat saat itu. Itu memeriksa ke penjuru dunia ini, dan ternyata hampir semua dunia ini dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj yang telah mati. Masalah lagi, bau bangkai di mana-mana. Nabi Isa berdoa lagi. Solusinya seperti apa? Akhirnya meminta kepada Allah agar diberi solusi, dan Nabi Isa nggak tahu saat itu solusinya apa. Akhirnya dikirim burung dari barat membawa bangkai-bangkai mereka, dibuang ke laut. Setelah itu hujan selama 40, diterangkan 40 hari atau 40 apa kita nggak tahu. Pada intinya doa adalah persembahan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di antara kita semuanya sepi dari doa ini. Mari kita semua mempersenjatai diri kita dengan doa tersebut. Kenapa? Karena hari-hari ini
terjadi di antara kita semuanya tentunya permasalahan yang kita ini terkadang dihadapkan pada solusi yang sangat tipis harapan kita, tapi keinginan kita besar. Keinginannya besar tapi harapannya sangat kecil. Ini tidak mungkin tidak, kecuali kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bala atau ujian itu pasti akan diberikan Allah kepada kita semuanya, selama mereka memiliki iman dalam hatinya. Selama itu pula Allah akan memberikan ujian, yang ujian itu berbagai macam bentuk, berbeda satu dengan yang lain. Sebagaimana disebutkan Allah dalam surah Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 2 dan 3. Setelahnya sebenarnya menjelaskan, tapi saya bacakan 2 dan 3 saja. A'udzubillahi samil-alim minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyut sorobu ayakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira, ayyut sorobu, akan dibiarkan begitu saja, ayakulu amanna, berkata saya beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, dan dia enggak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, padahal Allah itu telah memberikan fitan. Fatanna itu benar-benar Allah itu telah memberikan ujian kepada min qablihim, sebelum mereka. Kalau orang beriman sebelum kita diuji, maka orang beriman di saat kita hidup di dunia ini pun juga pasti akan diuji. Berbagai macam ujian. Apa fungsi ujian tersebut? Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Siapa di antara mereka yang jujur keimanannya, dan siapa di antara mereka yang kadzib imannya, dusta imannya. Terlebih manusia yang hidup di akhir zaman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita semua. Ujiannya beda-beda. Dan ujian itu menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah menyampaikan, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah itu idza ahabba qauman, ketika mencintai satu kaum, ibtalahum, pasti Allah akan berikan ibtila kepadanya, akan berikan ujian kepadanya. Fa'in rodiya, kalau orang tersebut yang diberi ujian itu ridho dengan ujian Allah tersebut, falahur ridho, dia akan diberikan keridhoannya. Wa in sakhito, kalau dia ini dalam kondisi menggerutu, nggak terima apa yang menjadi ujian baginya, falahu sukhtu, maka dia akan mendapatkan sukhtullah, murkanya, marahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan ada di kita. Kita mau sabar apa enggak? Kita mau nerima apa enggak? Dan ujian itu kadarnya sebesar dan sekuat iman yang ada pada diri seseorang. Ini yang luar biasa. Asyaddun nasi bala'an indallahi al-anbiya. Manusia yang mendapatkan bala terberat itu adalah para nabi. Tsumal amsal fal amsal. Kemudian orang yang memiliki iman semisal para nabi, dan kemudian semisalnya. Berarti selama kita itu memiliki iman yang kuat, selama itu kita harus siap menerima ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sekarang kalau ini problem, ya, saya sampaikan di depan, ini problem. Solusinya harus seperti apa kalau kayak gitu? Lah mosok wong iman kok malah diuji. Piye? Nah, bareng aku iman kok malah diuji ki piye?
Ternyata memang inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan kita dan menjelaskan bahwa nanti di akhirat itu Allah enggak zalim. Allah persiapkan orang-orang yang amalnya baik, dia itu mituhu, dia itu berbuat baik, maka Allah akan siapkan tempat di surga di mana orang kafir yang masuk ke neraka itu enggak akan pernah bisa meri, Pak. Loh, aku kok ora dilebokke swarga? Karena kamu itu tidak beriman kepada Allah. Sehingga orang-orang yang masuk surga pun merasa puas dengan keimanannya, dengan asli keimanan dia. Saya membawa satu buku karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, namanya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi, yang banyak dikenal dengan kitab Ad-Da' wa Dawa. Memberikan satu solusi dari ujian-ujian yang diberikan kepada kita semua. Qala al-mu'allif rahimahullahu rahmatan wasi'an wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Ad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Doa itu adalah cara yang paling mujarab, cara yang paling bermanfaat dari al-adwiyah, pengobatan. Kalau kita ini diberi rasa sakit oleh Allah, diberi ujian berupa sakit oleh Allah, maka menurut beliau Ibnu Qayyim itu obat yang paling mujarab itu adalah doa. Doa. Ini yang sempat viral beberapa, kalau rumah sakit di Saudi itu gratis tapi kok sepi. Karena diantaranya memang solusi pertama kali itu bukan obat, bukan ketemu Pak Dokter sama Bu Dokter, tapi obat pertama kali adalah dia bertaubat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada kesalahan kita, seperti itu. Kalau apalagi ada, mohon maaf sebut merek, BPJS Pak ya, gratis, ngomong gratis, akhirnya nek loro sithik kemana Pak? Rumah sakit yang menerima BP, sing antri BPJS dawa, sing reguler kosong. Di beberapa rumah sakit ya seperti itu. Ad-du'a min anfa'il adwiyah. Doa itu adalah cara paling mujarab, obat yang paling baik di dalam menyembuhkan penyakit. Wa huwa aduul bala. Ini yang akan saya terangkan. Wa huwa aduul bala, dan doa itu musuhnya bala. Kenapa doa itu disebut musuhnya bala? Karena kita semuanya itu pasti akan Allah berikan sebuah ujian. Maka kita ini harus mempersenjatai diri kita dengan doa. Karena doa itu adalah musuhnya bala tersebut. Ad-du'a'u yadfa'uhu wa yu'alijuhu. Doa itu bisa yadfa'uhu. Dafa'a itu memerangi. Jadi doa itu bisa menolak bala yang akan datang kepada kita. Wa yu'alijuhu, dan menyembuhkan penyakit. Doa itu bisa menolak bala, bisa menyembuhkan penyakit. Wa yamna'u nuzulahu, dan menahan turunnya bala. Doa kita ini bisa nahan turunnya bala. Bala itu digambarkan turunnya itu dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Maka ada sunnah diantaranya menutup bejana. Kalau malam hari itu ada sesuatu yang terbuka, maka ditutup, bismillah, ditutup. Ada bak kamar mandi, air yang terbuka itu disunahkan untuk menutup. Di antaranya adalah tolak bala itu tadi. Tolak bala.
Wa yamna'u nuzulahu. Kalau ternyata ditahan balaknya tetap turun, wa yarfa'uhu, diangkat lagi. Diangkat supaya enggak jadi balik. Ternyata ijek turun lagi, au yukhaffifuhu idza nazala. Doa, kalau doanya itu kuat, itu walaupun turun balaknya, walaupun turun ujiannya, itu bisa yukhaffifu idza nazala, mengurangi, meringankan balak yang akan turun idza nazala kalau turun. Tapi pertama kali itu karena memang doa adul balak, doa itu adalah musuhnya si balak tersebut, maka dia akan menolaknya. Yarfa, mengangkatnya, diangkat lagi ke langit, jangan turun, kan begitu ya. Doa itu seperti itu. Tapi kalau ternyata turun, yukhaffifu idza nazala, meringankan. Yo wis hati-hati Pak, berangkat ya wis doa ya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Ning dalan ya ternyata wis alon-alon lakune ya 40 km per jam. Dari seberang pras. Pemahaman kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ini sudah doa tapi kok masih kena. Ini seperti apa? Pemahaman kita adalah kalau dia nggak doa lebih parah. Kamaruyal Hakim, hal tersebut sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Hakim fi sahihihi, di dalam sahihnya, min hadithi Ali ibni Abi Thalib, dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'mini, doa itu adalah senjatanya seorang yang beriman, wa imaduddin, dan tiangnya agama seseorang, wa nurus samawati wal ardi, dan cahaya di langit maupun di bumi. Hadis ini dhaif, tapi bisa dipakai, bisa dipakai untuk menjelaskan hadis-hadis yang sahih yang lain. Namanya nanti sahih untuk menguatkan, ya, untuk menguatkan hadis sahih. Kalau ad-du'a usilahul mu'mini ya sahih. Doa, kalau tambahannya tadi itu ada yang mengatakan dhaif. Lidu'ai ma'al bala'i muqaddimatun. Doa kondisinya bertemu dengan bala itu ada 3 kondisi. Walahu ma'al bala'i thalathu maqamat. Dia itu membersamai, doa itu membersamai bala itu ada 3 kondisi. 3 kondisi. Ahaduha, yang pertama, kondisi yang pertama, ayakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uhu, atau dalam keterangannya fayarfa'uhu. Ayakuna aqwa minal bala, doanya itu lebih kuat daripada bala. Doa yang kita panjatkan itu lebih kuat daripada bala. Ada satu buku yang isinya itu doa-doa maksurat, ada namanya Hisnul Muslim, di mana ketika kita membacanya dan menghafalnya itu luar biasa. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi semuanya ada. Kuat, kita ini tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Mau bepergian, mau ketika mau tidur, beraktivitas apapun, kita melibatkan Allah. Sebenarnya doa itu manfaatnya adalah kita libatkan Allah dalam kondisi apapun. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maka ayatnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu doa itu seperti itu. Baik dia itu berdiri ya, atau duduk atau berbaring atau dia itu sedang aktivitas. Itu memikirkan ayat-ayat kauniyah maupun qauliyahnya Allah Subhanahu wa taala.
berarti kita melibatkan Allah dalam berbagai macam kegiatan kita. Itu kuat berarti doanya. Balaknya kalah, akhirnya tidak pernah turun. Sebagaimana Rasulullah itu beliau itu potret manusia tersehat kalau dalam dunia kesehatan. Bahkan dinyatakan tidak pernah sakit kecuali terkena racun yang itu akhirnya menjadikan beliau meninggal itu. Karena memang doanya juga luar biasa. Contoh manusia terbaik, khatimul anbiya wal mursalin. Contoh terbaik. Kalau doa kita ini kuat, lebih kuat dari balak yang akan turun, maka yadfa'u akan mau turun ditolak, udah balik lagi, wes ke atas, nggak akan turun. Wasani, keadaan yang kedua, ayyakuna ad'afu minal bala. Nah ini yang jelek. Doanya itu ad'af, do'ifun ad'af, lemah daripada balak yang akan turun. Fayuqwa alaihil bala, balaknya lebih kuat daripada doa. Fayusobu bihil abdu, maka al balak tersebut yusobu menika mengenai hamba tersebut. Walakin akan tetapi qad yukhaffifuhu wa in kana dhaifan. Akan tapi doa itu fungsinya adalah mengurangi balak yang akan turun tersebut, walau kana dhaifan, walaupun doanya melik-melik kecil. Maka mari kita berusaha terus untuk melibatkan doa itu dalam segala aktivitas kita. Maka ada doa yang akan menyertai seluruh aktivitas kita, baik aktivitas sifatnya adami maupun sifatnya adalah ubudi. Sifatnya itu adami, itu maksudnya kebutuhan manusia, makan minum itu ada doanya, kan gitu. Maka mari kita lazimi, walaupun kita ini tidak tahu sebenarnya hikmah di balik itu apa, dan tidak perlu tahu terkadang. Fungsi kita baca basmalah sebelum makan, sebelum minum itu apa? Tidak perlu diketahui. Yang penting kita tahu bahwa itu ada fungsinya. Kalau diberi makan, kita nggak nyiapkan makan, tapi diberi makan oleh orang, dihidangkan makanan di hadapan kita, Allahumma barik lana, itu apa? Oh, nanti untuk keberkahan ini. Kita kan nggak tahu, sudah sama-sama nggak tahu, laksanakan. Yang namanya dinullah, agamanya Allah itu kadang tidak perlu kita pikirkan. Memang tidak perlu kita pikirkan, karena tidak harus ada syarat kita ini tahu fungsi daripada sebuah syariat. Ada satu hadis begini, laukana dinu bil mar'i lakana asfalul khufi aula bil mas'i min asfali. Kalau agama itu pakai logika, maka di dalam ibadah mengusap khuf, setelah kita wudhu, kemudian kita wudhu lagi, itu cukup mengusap khuf, mengusap sepatu. Itu harusnya yang diusap, karena yang kotor bawah itu, yang diusap itu harusnya bawah, karena dia itu yang kena najis, yang kena kotoran. Tapi ternyata yang diusap mananya? Yang di atas. Maka dalam beragama kita kadang tidak perlu mengetahui ilahnya itu apa, hadisnya itu ilahnya apa, maksudnya apa, maksud tersembunyi apa, kita kadang nggak penting itu. Tapi yang terpenting adalah itu bernilai ubudiyah, maka kita kerjakan. Dan yang terakhir, wasal itu ayyuqawama, keduanya kuat, doanya kuat, balaknya ya kuat. Terus bagaimana ini? Wa yamna'u kullu wahidin minhuma, satu dengan yang lain itu saling perang. Nah, genjatan senjata antara doa dengan balak tersebut. Maka saling mengalahkan satu dengan yang lain. Kalau yang satu menang, satu kalah, maka akan terjadi akhirnya kembali ke poin yang kedua tadi.
Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini dipahami ada satu hadis Nabi yang kita perlu ketahui bahwa Rasulullah pernah bersabda. Hadis ini ruwiyal Hakim fi sahihi min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Ibunda Aisyah. La yughni hadarun min qadarin. La yughni itu tidak manfaat. Tapi ini nanti perlu dijelaskan hadis ini. Apa hadarun? Waspada min qadarin, dari takdir. Terkadang waspada, hati-hati itu tidak bermanfaat terhadap takdir. Maksudnya hati-hati kita dengan manfaat. Hati-hati itu terkadang tidak bermanfaat kepada takdir. Kalau sudah Allah takdirkan, hati yo koyo ngopo yo terkena seperti itu. Kita ini kalau sudah berhati-hati, tingkat tinggi, levelnya tingkat tinggi, tapi kalau Allah takdirkan ya kena juga tetap. Wa du'a'u, dan doa itu yanfa'u mimma nazala, akan memberikan manfaat kepada balak yang turun, nazala, wa mimma lam yanzil, dan balak yang tak turun itu pasti bermanfaat. Fa innal bala, sesungguhnya bala itu layang zila, benar-benar akan turun. Fayalqahu, doa, menemui doa. Fayatalijani, maka mereka berhadap-hadapan, berperang satu dengan yang lain, berhadap-hadapan ila yaumil qiyamah, sampai nanti dari kiamat. Jamaah Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apakah doa kita ini nggak diterima? Kalau ternyata doa yang sudah kita panjatkan, zikir yang sudah kita panjatkan itu kok ternyata juga masih kena juga balanya. Sesungguhnya kita hendaklah meyakini bahwa setiap doa yang kita semuanya panjatkan kepada Allah pasti diterima. Ini pemahaman seorang yang beriman. Dia tidak suudzon sama Allah, dia pasti diterima. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, hadis ini sahih, Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin. Tidaklah seorang muslim, di sini bukan mamin mukminin, tapi mamin muslimin, tingkatannya lebih rendah. Kalau kita sudah menjadi seorang yang beriman, berarti lebih tinggi dari itu. Mamin muslimin, tidaklah seorang yang muslim itu yad'u bida'watin, dia minta kepada Allah dengan satu doa tertentu, laisa fiha, yang ketika dia berdoa itu tidak memiliki, tidak masuk ke dalamnya ismun, dosa, wala qati'atu rahim, dan dia tidak sedang dalam keadaan memutus silaturahmi, illa a'tahullahu biha, kecuali Allah pasti ngasih. Asalkan tidak dosa, kita sedang tidak dalam melaksanakan satu dosa dan tidak sedang dalam keadaan memutus silaturahim, maka dalam Islam qati'atur rahim itu bisa bernilai dosa minal kabair, dosa besar. Memutus silaturahim itu bisa disebut dosa besar. La yahilu lil muslimi ayajuru akahu fawqa min salah satu ayat, tidak boleh seorang yang beriman itu kok menengke tonggone sesama muslim. Oh, kafir apa Pak? Sesama muslim itu kok lebih dari 3 hari. La yahillu, tidak halal itu berarti apa? Nah, bukan halal apa berarti Pak? Haram seorang yang beriman itu menengke itu haram. Siapa orang yang paling tinggi iman di antara mereka berdua? Di antara mereka berdua yang paling tinggi imannya adalah pertama kali siapa yang mengucapkan salam. Pas nesonan, mungkin lagi nesonan ya, lebih dari 2 hari, sudah hari ketiga, hari keempat itu pertama kali ketemu siapa yang nyapa duluan, itu imannya tertinggi.
ihda salatin, dengan a'tahullahu ihda salatin, dan Allah akan memberikan kepada mereka satu dari 3 kondisi. Satu dari 3 kondisi. Semuanya ini diijabah, semuanya dikasih, tapi kondisinya ada 3. 1, imma ayu ajilalahu da'watahu, disegerakan doanya, disegerakan ijabahnya. Doanya minta jeruk, dikasih jeruk. Inilah kadang kita yang mengatakan doanya kabul, doanya ijabah. Beda dengan kondisi yang kedua. Yang kedua, wa imma ayyudakhirolahu fil akhirah. Keadaan kedua diperkenankan oleh Allah, dikasih oleh Allah, tapi ayyudakhirolahu, disimpan. Disimpan di mana? Fil akhirah, di akhirat. Sayange kula jenengan iku nek kondisi yang kedua ini mengatakan biasanya apa? Ora kabul. Doanya tidak dikabulkan, doanya tidak ijabah. Padahal itu diijabah apa mboten? Diijabah, tapi disimpan di akhirat. Meninggikan derajat dia nanti di akhirat. Luar biasa. Al-jannatu mi'atu darajat. Surga itu ada 100 tingkat, ma baina darajataini baina sama'i wal ardi. Di antara 2 tingkat itu luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Nah, kalau semakin banyak doa yang disimpan Allah untuk kita di akhirat nanti, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Berarti doa itu nafa, doa itu nafi, doa itu manfaat untuk kita. Baik bala itu turun maupun tidak turun, manfaat untuk kita. Dan yang terakhir adalah dalam bentuk imma ayu farriqo anhu minasu'i mitri. Dia ganti, Allah ganti doa kita itu loh, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kita. Kalau bahasa saya itu mintanya durian dikasihnya apel, karena kita ndak butuh durian, butuhe apel. Ning kaya ngeten iki sama. Akhirnya orang bilang doa nih ora kabul. Padahal doa-doa kita pasti terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bentuknya tadi itu. Tidak mesti jeruk dikasih jeruk. Di bab berikutnya, beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan bagaimana agar doa ini tercapai, didengar Allah dan diberikan kepada kita ijabahnya. Al-ilhahu fid doa, yaitu dengan cara terus-menerus berdoa, baik terkabul secara pikiran kita maupun tidak terkabul secara pikiran kita. Jangan mudah gonta-ganti doanya. Maksudnya doanya buatan fokus. Hari ini minta A, besok minta B, besok minta C. Kalau A itu belum terkabul, doanya A terus. Fokus dengan doa kita. Wa min anfa'il adwiyati al-ilhahu fid doa. Iki mangke dilanjutke sekedap ya, Pak. Ya. Kersane titik riyen iki derek saya koma iki. Saya koma. Wa min anfa'il adwiyah, dan pengobatan yang paling mujarab itu adalah al-ilhahu fid doa, terus-menerus dalam berdoa. Kita diuji sakit oleh Allah, itu obatnya doa betul, tapi terkadang kita tidak sabar di dalam berdoa. Masalahnya itu. Lho piye aku ya wis obat ki rono rene, aku ya wis ndonga. Tapi kok ya ora ndang mari-mari. Persoalannya di situ. Berarti doa itu baiknya adalah al-ilhah. Ilhah itu terus menerus. Waqat ruwiya Ibnu Majah fi sunanihi min hadithi Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk sahabat Nabi yang periwayatannya itu banyak, termasuk Abdullah bin Umar, termasuk juga
beberapa keponakan Rasul, anak angkatnya Rasul itu siapa? Zaid bin Harisah. Dan hadis-hadis yang banyak diriwayatkan oleh orang-orang di sekitar Nabi itu banyak hadis yang sifatnya itu langsung terapan. Tapi kalau yang hadis itu diriwayatkan oleh sahabat yang besar-besar itu biasanya tentang hukum-hukum. Tentang hukum-hukum yang besar-besar. Termasuk Anas bin Malik itu bersama dengan Nabi itu di usia 13 tahun, 12 tahun. Sama seperti Abdullah bin Umar itu 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Maka hadis yang diriwayatkan dari beliau itu banyak sekali. Sampai Anas bin Malik itu pernah didoakan oleh Nabi itu umurnya panjang. Saking umur panjang itu beliau punya anak itu, dalam riwayat yang saya pernah dengar itu punya anak sampai 80 orang. 80 orang anak, istrinya tentunya bukan hanya satu, Pak. Sini siji 80-an boten. Dari 80 anaknya itu yang putri cuma 2. 78 itu laki-laki semua. Luar biasa. Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Tadi sudah sampaikan di depan. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Kenapa demikian? Karena sama saja dia nggak butuh Allah. Ketika kita memperbanyak doa, berarti kita sangat butuh dengan Allah. Ketika ada adzan hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Kita itu hanya untuk mendatangi sholat saja Allah, Pak, bukan kita sendiri. La haula, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah, kekuatan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendatangi sholat itu gara-gara kekuatan dari Allah, bukan kita sendiri. Maka mohon maaf, kadang ada yang rumahnya dekat tapi serasa jauh sekali karena nggak sampai-sampai, karena bukan sebuah tujuan. Tidak terlalu kemana-mana. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tu'jizu fid du'a," jangan lemah di dalam berdoa. Maksudnya berdoalah yang kuat, berdoalah yang banyak. Fa innahu, karena sesungguhnya dia sesungguhnya Allah la yahliku ma'ad du'ai ahadun. Karena sesungguhnya seorang itu tidak akan pernah halak yuhliku itu dihancurkan. Karena sesungguhnya orang itu tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia membersamai dirinya dengan doa. Kalau kita memperbanyak doa itu, Allah tidak akan menghancurkan kita, tidak akan mengazab kita, tidak akan menurunkan bala kepada kita. Maka selama kita kuat dalam doa, doa itu akan menjadi senjatanya kita untuk menolak bala tersebut. Berarti kalau kita tahu hari ini kita punya musuh yang namanya bala, kita wajib mempersenjatai diri kita dengan doa. Karena kita sudah tahu, kalau kita tahu bahwa seorang yang beriman pasti diuji oleh Allah dan kita tidak mempersenjatai diri kita, berarti awake dhewe iki cara perang kuwi serah nyawa, toh nyawa, berarti serahke nyawa, wis aku rasa nglawan. Wis pasrah. Pasrah bokokan, wis aku arep pateni yo karepmu. Seperti itu. Kebagian wis los ya. Wis karep aku wis kalah. Nah, kita nggak boleh kalah. Maka tadi di depan saya sampaikan, seorang yang beriman itu tidak boleh mentok dalam usaha, itu tidak boleh mentok. Masih punya doa. Kita masih punya doa. Saya sudah usaha, ini gagal. Seriusi. Ditambah dengan doa dan memperbanyak doa. Insya Allah Allah kabulkan. Maka di sini disebutkan la tu'zizu fit doa. Jangan lemah di dalam berdoa. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Bunda Aisyah, Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbul milihina fi du'a." Sesungguhnya
Innallaha sesungguhnya Allah itu yuhibbu mencintai al-milihin. Al-milihin itu orang yang ilhah fit doa, orang yang mau terus-menerus berdoa. Ini pertama. Yang kedua terakhir, kita semuanya hendaklah berdoa itu min auqatil ijabah, di waktu-waktu yang mustajab. Nah, ini yang kedua nih, waktu mustajab. Dan yang ketiga, nanti kalau saya baca semua habis waktunya, Pak. Di waktu mustajab. Dan yang ketiga, yang pertama adalah harus terus-menerus doa, yang kedua di waktu mustajab, di tempat yang mustajab, dalam kondisi yang terbaik keimanannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan doa tersebut. Yang terakhir adalah hendaklah dia itu tidak buru-buru untuk nagih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia itu dalam kondisi tidak terburu-buru. Maksudnya gini, ayat tajilal abdu fit doa, dia itu istijal di dalam, hamba tersebut istijal di dalam berdoa. Dia punya pikiran yastabtiul ijabah. Kok ini ijabahnya itu istibta ini kok doaku kok lambat sekali. Fayastakhiru, akhirnya dia itu jenuh. Fayadda'a doa, akhirnya dia meninggalkan doa. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah, beliau pernah ditanya, beliau bersabda, qala yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yustajabu, akan diijabah li ahadikum, salah seorang di antara kalian ketika berdoa, malam ya'jal, selama dia tidak istijal. Istijal itu apa? Terburu-buru. Yaqulu, terburu-buru itu seperti apa? Dia berkata, da'autu falam yustajabli, aku telah berdoa falam yustajabli, dan tidak diijabah. Satu hadis lagi. Saya rada kesusupan, sekrumatan. La yazalul yustajabu li abdin, akan terus diijabah doa seorang hamba itu malam yada bi itsmin, selama dia bisa meninggalkan dosa. Au qati'ati rahim, hadisnya yang depan tadi itu, ini penjelasannya. Au qati'ati rahim, atau dia itu tidak memutus silaturahim. Malam yastakjil, dan dia tidak terburu-buru, ndok boten kesusu. Qala ya Rasulullah, qila ya Rasulullah, Rasul ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, wa mal istijal, apa sih yang dimaksud istijal itu? Qala yaqulu, beliau bersabda, yaqulu, dia yang berdoa itu mengatakan, qad da'autu wa qad ta'autu, aku telah berdoa, falam ara yustajabuli, dan aku tidak melihat doa-doaku itu dikabulkan. Fayastakhira 'inda dzalika wa yad'atu, akhirnya dia jenuh, empun lemah, empun lesu, wa yad'a doa, akhirnya dia meninggalkan doa, akhirnya pun boten doa malih. Nah, intinya ada di dua tadi. Yada'al ismun itu sebenarnya adalah penghancur hati kita. Dalam di pertengahan buku ini ada satu bab, di antaranya dororul dzunub atau dororul ma'asi kal dorori samumi fil abdan. Dororul ismi atau doror itu bahayanya dosa, bahayanya kemaksiatan untuk hati kita itu kadorori samum, seperti bahayanya racun fil abdan, kepada anggota badan. Contoh ini Pak, kalau
air minum ini ada cyanidanya. Kira-kira kita berani minum nggak? Pasti nggak berani, karena pasti akan meracuni badan kita dan kita tahu akan mati. Tapi untuk dosa dan kemaksiatan itu kadang orang itu leha-leha. Allah kursi deh, aku istighfar Allah kasih ampun. Padahal itu kalau kita sudah berbuat dosa, hati kita ini yang mati. Kalau hati kita yang mati, kita sudah nggak bisa lagi membedakan bainal haq wal batil. Maka dengan demikian akhirnya apa? Doa-doanya tidak pernah mustajab. Maka garis bawah ini terakhir, untuk kita ini bisa berdoa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, harus terus-menerus berdoa, jangan lelah. Yang kedua, menepati waktu. Nggak saya baca semua, tapi intinya di situ menepati waktu-waktu mustajab, tempat-tempat mustajab. Diri kita pun juga dalam keimanan tertinggi. Dan yang terakhir adalah jangan lesu, jangan apa? Terburu-buru itu indikatornya apa? Aku telah berdoa dan ternyata Allah tidak mengabulkan. Demikian yang kami sampaikan, banyak kesalahan, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait dengan ubudiyah kita kepada Allah, akhlak kita kepada Allah ini bermanfaat untuk khususnya diri saya pribadi, umumnya penjenengan semuanya di forum ini, untuk kebaikan ibadah kita di masa yang akan datang, dan mencatat untuk kita semuanya menjadi amal kebaikan kita. Enten pertanyaan boten? Cukup ya Pak, waktunya sudah lebih. Ya udah sebentar. Mohon maaf waktunya agak saya lebihkan. Banyak kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri di kesempatan kali ini. Mari kita akhiri majelis kita ini dengan hamdalah dan kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.